Shalom. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah yang setia buat kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Allah kita setia. Haleluya, haleluya. Tuhan berikan sukacita buat kita. Amin. Kita disertai Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Allah segala Allah, Raja di atas segala raja. Daya terima hormat kemuliaan. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku Haleluya Tuhan, ku sembah Tuhan, sebab namamu kudus, Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah Tuhan, menyembahmu.
selama-lamanya Tuhan. Kau layak kami puji dan sembah untuk hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Tepuk lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Firman-Nya akan menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang tidak aman ini. Dia beserta dengan kita. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau
ajaib teristimewa karya penyelamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, maka olehnya kami memuji-muji Tuhan. Dan oleh karena Engkau adalah Allah kami satu-satunya, maka kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena kebaikan-Mu, maka kebaktian plus sakramen perjamuan kudus kali ini boleh ada. Kami mengucap syukur, Tuhan terus mengurapi setiap kami dan berkarya atas kehidupan kami melalui pemberitaan kebenaran firman Allah. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ibadah kita kali ini firman Tuhan akan kita baca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Baiklah, kita akan baca, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat 39 saya mulai. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jauhnya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada kesempatan ini saya beri judul yaitu berita dari Getsemani. Sekali lagi, berita dari Getsemani. Berita yang dari Getsemani ini adalah berita yang dari surga yang akan menolong setiap kita yang hidup ini tetap tinggal ada di dalam kehendak dan rencana Allah dan diberikan kemenangan dari berbagai-bagai pencobaan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang namanya pencobaan itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah juga sama seperti hari-hari ini sebenarnya kita ada di dalam pencobaan? Bagaimana itu virus corona sedang mewabah di seluruh belahan bumi ini, termasuk ada di sekitar kita. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah namanya pencobaan. Dan pada saat ini kita ada kabar baik dari Getsemani, ada berita dari Getsemani. Kabar baik dan berita inilah yang akan menolong kita menang dari berbagai pencobaan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama berita dari Getsemani itu berbunyi begini, ayat 40.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjamin setiap kita. Perkataan Allah, janji Allah menjamin setiap kita untuk kita kuat di dalam doa, untuk kita tetap di dalam doa, karena kekuatan di dalam doa itulah yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita menang dari berbagai pencobaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tingkatkan, perkuat kita untuk berdoa di rumah kita masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berita dari Taman Getsemani boleh saya baca di dalam ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jauhnya, lalu ia berlutut dan berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita nasihat yang keluar dari Getsemani adalah Tuhan mengajar kita berlutut. Artinya berlutut adalah menyembah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, kita harus banyak menyembah Tuhan. Karena melalui penyembahan itulah Tuhan mengetahui bahwa kita sedang mendeklarasikan diri bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kita orang percaya. Maka wujudnya adalah kita menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah serta memuji Dia. Mari kita tumbuh kembangkan di dalam keluarga kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, untuk banyak memuji serta menyembah kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, karena Dia Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Dan berita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Getsemani adalah ayat 42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah doanya Tuhan Yesus. Tetapi bukanlah kehendakku, kata Tuhan Yesus, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Berita yang ketiga yang keluar dari Getsemani yaitu pengajaran untuk hidup taat akan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi tetapi kehendak Tuhan. Dan itulah orang yang melakukan kehendak Tuhan, itulah wujud dari kesungguhan kita bertobat. Artinya bertobat yang dahulu pusat sepak terjang kita ditujukan kepada diri pribadi, tetapi sekarang sepak terjang kita arahkan, kita tujukan kepada Tuhan. Dulu sentral kehidupan kita diri kita sendiri, sekarang sentral kehidupan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Biar bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya ada 3 berita, ada 3 pengajaran yang keluar dari Taman Getsemani yang datang kepada kita. Yaitu yang pertama, kita mesti berdoa untuk kita menang dari berbagai pencobaan. Yang kedua, kita mesti banyak menyembah serta memuji Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah satu-satunya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu hidup taat akan kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita. Haleluya. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang memberkati dan yang menolong kita pada hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kepala keluarga yang ada di rumah sedang mempersiapkan untuk kita bersakramen perjamuan kudus. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan persembahkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan dan terima kasih Roh Kudus, mampukanlah kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami boleh rajin dan kuat di dalam doa, kami boleh rajin dan kuat di dalam pujian dan penyembahan, dan kami boleh rajin dan kuat di dalam melakukan kehendak Tuhan lebih daripada kehendak kehidupanku sendiri. Terima kasih buat firman-Nya. Selebihnya Tuhan, kami akan bersakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati, Tuhan berkenan, Tuhan memakai kami semua, baik yang ada di rumah Tuhan maupun sekarang yang ada di rumah masing-masing. Tuhan akan berkenan, biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini kami selalu ingat dan tidak akan pernah lupa bahwa kasih Tuhan sudah terbukti atas kami melalui pengorbanannya, tubuhnya yang disalibkan, darahnya yang tertumpah, dan kematiannya. Itulah yang membuat kami mempunyai hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam belas kasih Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam pembelaan Tuhan, dan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan roti dan anggur untuk dibagikan. Si Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukurlah. Kita akan angkat roti di atas kepala kita. Ku sembah, Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku, Selama hidupku, ku sembah Kau Haleluya. Mari sejenak kita sembah Dia. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bahwa kasih Tuhan kepada kita sudah terbukti melalui tubuhnya yang dihina, ditampar, diludahi, dicambuk, didera, dipaku, ditusuk dengan lembing, dimahkotai duri, tubuh yang disalibkan. Tetapi melalui tubuh Tuhan Yesus itulah setiap kita yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka orang yang beriman itu memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan, kita renungkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya,
Apakah Bapak Ibu Saudara melalui percayamu, melalui imanmu, bahwa oleh karena tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka kita semua yang percaya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Haleluya. Mari kita yang percaya, maka dalam nama Yesus. Kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Sebelum minum kita dengar firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, selaku hamba Allah saya ingin bertanya, apakah engkau percaya bahwa melalui darah dan kematian Tuhan engkau memperoleh pengampunan dosa? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara dosa-dosamu sudah diampuni? Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari bersama saya kita katakan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Mari bersama saya kita katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama saya kita katakan haleluya, 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 haleluya. Anugerah Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami melalui pengorbanannya di kayu salib. Hidup lama kami sudah berlalu. Kami hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam karunia Tuhan, hidup di dalam pembelaan Tuhan, hidup di dalam segala berkat-berkat Tuhan. Olehnya kami berkata haleluya, terima kasih Tuhan, syukur Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang memperoleh kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, yang percaya memperoleh hidup yang baru, berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kita berikan persembahan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menyediakan benih buat kami, untuk kami semua menjadi seorang penabur. Dan kami tahu tepat pada waktunya kami akan menuai di dalam kehidupan kami. Dan kami pun dengan sukacita akan mengembalikan apa yang dimiliki Engkau. Dan janji-janji-Mu akan terkenangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan, amin, yang ku perlukan.
Yesusku luar biasa. Lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah masing-masing, saya undang boleh semuanya bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan hadiratnya, dan kita akhiri beribadah kita dengan doa penutup dan berkat. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, kami hamba-hambamu, anak-anakmu, mengasihi negeri kami Indonesia yang saat ini sedang bersama-sama berjuang untuk melawan, untuk menghentikan laju mata rantai penyebaran virus corona. Mari Tuhan, Kau campur tangan di dalam setiap perjuangan kami. Bukankah Engkau juga Allah yang mengasihi negeri kami? Olehnya kami taruh negeri ini dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau akan campur tangan dan Engkau akan membebaskan, memerdekakan negeri ini terlepas dari wabah virus corona ini. Negeri kami menjadi sehat, negeri kami menjadi hebat, negeri kami menjadi negeri yang penuh shalom, damai sejahtera Allah yang berlimpah atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang boleh ada di dalam peribadahan ini, tak ada satupun yang terlepas, namun semuanya ada di dalam genggaman kasih, kemurahan, kebaikan, berkat dari Tuhan sendiri. Kita akan angkat tangan kita dalam hadiratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, serta perlindungan Tuhan yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik bagi kita semua. Haleluya.